Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seri dimana-mana berada, kali ini kami akan menelusuri misteri cak misteri ya, yaitu cadas tepung. Untuk desanya nggak saya sebutkan. Ini cukup unik juga sih. Walaupun teman kecil, tapi sini banyak sekali penghuni-penghuninya. Bahkan mereka pun sudah tidak bersahabat banget, karena mereka dikira kita mengusik. Karena di sini benar-benar katakanlah sakral banget. Karena dulu menurut cerita orang dulu ya, cerita rakyat sekitar tahun 80-an, saya pernah ceritain seorang nenek yang umurnya sudah 120 tahun. Kebetulan dia juga nenek saya juga sih. Dia bercerita bahwa suatu saat kalau cadas ini bisa tepung atau menyatu, tandanya hari kiamat akan segera tiba. Tapi Allah alam, hanya Allah yang tahu. Itu hanya cerita ya, hanya cerita pemirsa. Tidak usah diambil pusing ataupun dipikir terlalu dalam, karena hari kiamat hari itu milik mutlak, milik Allah, rahasia Allah. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa memprediksi kapan datangnya, tapi ini hanya cerita pemirsa. Inilah tempat cadas tepung. Tadi siang sudah saya tunjukkan cadasnya, memang tinggal 1 meter lagi ya. Kalau dulu hampir 5 meter kanan kiri, tapi sekarang ini sudah hampir menyatu, tinggal 1 meter. Nah, untuk mensinkronkan cerita fisik dulu nenek saya yang cerita, yaitu umur tahun 80-an, malam ini akan saya korek, akan saya tanya kepada penunggu sini, raja di sini yang menunggu cadas tepung ini nggak boleh main-main. Bahkan banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mengambil pusaka di sini, banyak. Hampir ya nggak dihitung lah, banyak orangnya. Tapi mereka yang saya tahu tidak akan berhasil di sini. Tidak ada yang berhasil mengambil satupun benda-benda di sini, karena di sini memang berat. Tidak sembarang orang bisa komunikasi atau bisa mengambil, apalagi sampai bertemu. Baru 1 malam 2 malam pasti sudah nggak mampu. Saya jamin itu, karena memang gede banget di sini, berat. Tapi tujuan saya ke sini tidak akan mengusik ataupun mengambil, enggak. Saya enggak putus jimat. Bukannya saya sombong, bukan. Tapi memang justru saya enggak berminat lah, enggak. Tujuan saya sini hanya untuk memastikan apakah benar cerita dulu waktu nenek saya masih hidup, apakah itu sekedar dongengan atau bagaimana. Dan perlu pemirsa ketahui, di sini pun menurut para pemburu ya, yang suka berburu di sini, ini banyak biawaknya, banyak binatang-binatang buas lah, seperti biawak atau ular, ini banyak. Karena memang tempatnya juga sih ya, sakral banget. Nah, ini juga hawanya udah nggak enak. Di sana berdiri seorang nenek dengan muka rusak banget ya, dengan muka yang sangat rusak. Nah, coba dengar, suara anak juga kelihatan, kedengeran. Stop. Betul. Oke, pas tuh. Mana? Jelas. Putih itu gitu. Kayak putih mantep nih. Nah, itu kelihatan pemirsa. Nah, tolong geser lagi ke bawah. Nah itu. Juga kelihatan. Oh, ya. iya. Dah. Yep. Itu di situ tempatnya. Dah, coba geser lagi. Itu bukti ya. Di bambu sini, ini sangat besar. Ya. Ini sangat besar banget, bahkan perutnya kayak gentong ya. Kalau kita lihat, dia pakai celana pendek, bulunya tebel, itulah nama Gandarwo. Tapi tenang Gandarwo, saya nggak akan ganggu. Saya ajak sada, pemirsa, ajak sada. Saya nggak ganggu. Cuman saya minta informasi sedikit, untuk mengupas
kebenaran cerita tersebut. Dia pun siap memberikan keterangan, tapi dia minta makannya nanti ya. Saya kayak orang gila pemirsa, ngomong sendiri. Dia ngejak komunikasi, dia minta makan. Oke lah, saya kasih makan, tapi dengan catatan jangan mengganggu kita ya di sini. Tolong untuk semua kru, kalau yang punya pemikiran lagi nggak enak, lepas. Saya nggak ingin mereka akan masuk ke yang tidak saya inginkan. Karena jujur sini banyak banget. Bahkan di sini pun ada. Ya dekat banget, mungkin 10 meter atau kurang lebih 10 meter dia sudah mendekat. Dia siluman macan ya. Besar. Dia agak nanya sih. Dia makan namanya Mbah Tutul ya, sesuai dengan bentuk macannya, tapi dia loreng. Dia duduk sebelah sini bisa. Coba para spiritual, ya bukannya saya mau menantang spiritual ya, tapi mohon untuk yang di luar sana, kalau ya tayangan ini mohon maaf saya tidak mau pamer apalagi ria, tapi inilah CRI menguak misteri dan membuktikan antara cerita fisik dengan cerita gaib. Dan kebenaran bukan milik saya pribadi, kebenaran milik Allah. Kesalahan semua hanya milik saya ya. Ditolong. Tadi yang putih hilang ya. Ada ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini pemirsa. Di situ juga ada gua masuk, cuman saya nggak bisa kasih tunjuk karena ini tempatnya juga sangat sulit untuk kita ke sana. Sekali lagi, tolong para kru lepaskan unek-unek, lepaskan beban pikiran, jangan terbawa ke alam yang tidak diinginkan. Karena ini sangat berat. Kalau jadi sesuatu saya tidak bertanggung jawab. Saya hanya bertanggung jawab dengan yang saya jadikan mediator. Tolong lepaskan unek-unek apapun. Ada sini lecek banget. Dia juga ada seorang nenek-nenek yang dulu punya ilmu lumayan. Bahkan makannya pun tidak sembarangan. Tapi nggak usah saya sebut, nanti timbul fitnah. Dia telah punya ilmu yang sangat luar biasa. Konon, menurut keterangan dia, ya maaf ya, kalau ada orang sampai kadang-kadang hilang sendiri tempatnya di sini. Cuman orangnya sekarang sudah menjadi makhluk Allah kasat mata. Dia bersemayam di sini. Namanya nggak perlu saya sebutkan. Dia pun agak marah ya karena saya kesini. Tolong siapapun yang lihat tayangan ini, pemirsa dimanapun berada, ini hanya sekedar cerita, dongeng. Kebenaran 100% hanya milik Allah. Kita di sini hitung-hitung hiburan yang penuh dengan makna, dengan arti sesungguhnya, biar kita lebih waspada, lebih tafakur, lebih mengenal alam, terutama mengenal Allah yang membuat segalanya. Karena keselamatan kita, apapun yang kita alami, mutlak hanya milik Allah. Apakah kita besok akan menjadi hidup lagi? Wallahu a'lam, kita nggak ada yang tahu. Barangkali saya habis ngomong kayak gini nanti pulang meninggal, nggak ada yang tahu. Jadi tolong, selagi kita masih diberi nafas gratis lah, katakanlah, diberi kesehatan, gunakan nafas kita untuk zikir pada Allah. Inilah satu bukti kuasaan Allah, bahwa makhluk Allah selain manusia di sini banyak banget, ribuan. Tapi dia di hanya satu makhluk yang bernama Gandolo tadi. Dia rajanya, bisa berubah apapun. Mungkin nanti bisa saya komunikasi ya, insya Allah. Mudah-mudahan sang mediator juga
sehat karena ini auranya besar banget. Sekali lagi pemirsa, saya pesan sebagai ya katakanlah narasumber di sini, pemirsa di luar sana, kalau lihat ini jangan terlalu fokus ya, jangan terbawa suasana. Ini akan berpengaruh, efeknya banter banget. Hanya cukup subscribe aja, tekan lonceng, aman. Itulah pemirsa. Oke, saya kira mereka sudah tidak sabaran ingin masuk ke dalam dator, tapi dator masih tak tahan. Kita cari tempat yang agak aman, kita naik ke atas. Cukup keterangan di sini dulu, kita naik ke atas ya pemirsa. Memang ini kayaknya agak sulit sih. Allah. Pemirsa TRI dimanapun Anda berada, ini memang saya sengaja agak jauh dari tempat lokasi karena di sana terlalu rawan ya. Dalamnya juga hampir 20 meter. Jadi untuk mediator saya tidak mau resiko, kita cari amannya saja ya. Kayaknya cukup di sini, walaupun ada pergerakan yang agak tidak diinginkan. Nah, betul. Center. Yang diinginkan, jadi kita bisa waspada. Untuk Mas Bintang, coba cari tempat yang menurut Mas Bintang agak aman. Itu aja. Nah, sini. Enggak, ini sini. Pakai. Iya. Mana Biar aman? apa, Sering. Nah, situ Pak Om bilang dulu. Nah pemirsa ya, ini bukan kita mau pamer unjuk gigi atau pamer ilmu, tapi semata-mata ini pembuktian aja. Apakah cerita dongeng-dongeng dari zaman dulu sekitar tahun 80-an benar apa adanya atau sekedar dongengan, yang akan saya hadirkan yang penunggu sini, yang menguasai daerah ini, yang menguasai Sakas Tepung tadi, yang menjaga semua pusaka-pusakanya, karena pusaka banyak banget. Saya nggak bohong, bahkan sampai banyak orang yang mencoba untuk ngambil tapi nggak berhasil, entah karena apa saya nggak tahu. Yang jelas banyak. Maka untuk pemirsa semua jangan sampai tergiur ya dengan iming-iming pusaka-pusaka. Buat apalah, pokoknya kita sombong, cukup pusaka kita kalimat Allah aja, supaya selamat dunia akhirat. Ini kayak gini. Tadi sudah dot ya, kita ingin masuk, tapi memang saya tahan dulu. Sekarang saya perbolehkan untuk sekedar mencari informasi, tidak bermaksud mengusik. Tapi saya butuh cuma satu ya, cuman satu. Kalau bisa rasanya sekalian, saya nggak bermaksud untuk menantang. Saya di sini untuk masuk, biar nggak terlalu lama. Saya hanya ingin komunikasi, hanya ingin mengetahui kebenaran. Karena CRI menguak sesuatu dengan benar, insya Allah dengan benar, dengan nyata. Antara fisik dan non fisik kita satukan, sinkronkan. Boten ngarang lah dari wong Jawa ngoten niku. Oke. Tuh. Kenapa kok tidur? Bangun. Jangan neneknya ya, saya pengen rajanya sampean. Jangan kamu saya izin keluar lagi. Gak butuh kamu kuntilanak. Ngapain kamu masuk? Bangun. Kenapa nangis? Coba, kalau pada taken.
Kenapa nangis? Kenang apa sih? Kenang apa? Tulung kenang apa? Insya Allah tak tulungi. Tapi sing jelas, jakong sing bener bisa jakong ora? Kenang apa sih? Disakiti wong. Iya. Iya disakiti. Kenang apa mulai disakiti? Masalah apa? Hop aja nangis dingin. Nek nangis bae aku ora bisa nulungi sampean. Kudunya kenalan dingin. Pengen tak tambahin di desa nih bisa jakong. Tahu paten bisa jakong. Iya. Sing lara apa nek? Apa nih sing lara? Torawake. Pemirsa, dia sakit, ada yang menyakiti, tapi saya nggak tahu karena kita makhluk Allah yang sama-sama punya perasaan. Ya saya obati biar bisa berdiri ya. Nanti tahu siapa yang menyakiti. Allah. Wes bangun lah. Wes tang. Bisa dilara. Tang. Tak obati. Sekarang bisa nangis ya. Untuk kamera sebelah sini aja nangis. Cep, nangis. Cep. Mana aja nangis. Nyelok apa sampean? Ini sekian ngomong sih bener. Apa perlu tanya Yun? Saya bayi. Jajal. Hop. Aja nangis. Selara pura. Ini ada selang sing lara. Nah, jadi kentenan wis tak obati, wis tak tambani, wis ora lara, saya kok pentakon. Sampean siapa? Dengan sinten? Ini siapa? Nyiriti. Umurnya pinten tahun? 170 tahun. Sekedar. Nuwun sewu dengan arah penasaran. Arah penasaran apa jin? Arah sing penasaran ya. Iya. Kenapa penasaran? Sampean belum jujur tak fatihai, engko ora penasaran maneh. Sampean jin tapi arah sing penasaran ya. Iya bener. Nggih mboten? Enggak, pemirsa, inilah namanya arah penasaran. Kenapa penasaran? Mungkin dulu matinya disakiti orang, disiksa orang, atau sejenisnya. Jadi dia matinya nggak ikhlas. Inilah tugas kita untuk menyempurnakan arah tersebut. Makanya dari siang saya sudah balik ke sini. Rupanya inilah yang tugas kita untuk memberikan doa kepada dia. Nisariti ya. Aslinya pundi Mas? Aslinya pundi jenengan? Jujur apa aslinya pundi? Coba ceritakan. Usah sedih. Aslinya pundi? Nanya dengan orang jujur ya aku bisa menunggangi keprimin. Jujur dingin lah. Insya Allah nggak tenang.